Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 06. Ya Tuhan! Bukankah ini luar biasa? Apakah ini benar-benar karena 5 putaran mata asli yang dikatakan Taiyan? Maka mataku bisa melihat. David Fred menstabilkan pikirannya, tetapi suasana hatinya menjadi bersemangat, karena dia biasanya terlihat di beberapa internet, dan dia masih memiliki pemahaman tentang perspektif, tembus pandang, dan kemampuan lainnya, tetapi dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi padanya. Jika 5 putaran mata sejati ini dapat mengabaikan rintangan, maka saya dapat melihat melalui semua yang ingin saya lihat. Jika saya menggunakannya untuk berjudi, bukankah saya akan menjadi kaya? Namun, jika saya benar-benar melakukan itu, apakah saya akan menderita? Apa tentang malapetaka? David Fred penuh dengan pikiran acak, tetapi karakternya lebih berhati-hati, dan dia ingat peringatan Zhen Jun Taiyan, jadi dia tidak terbawa. Setelah memikirkan hal ini, David Fred menarik 5 putaran mata yang sebenarnya, dan teringat dalam benaknya mari kita mulai dengan isi kitab suci Taiyan. David Fred hanya duduk bersila, membaca isi yang luas dari kitab suci Taiyan di benaknya, dan menyimpulkannya. Kemudian David Fred memutuskan untuk melanjutkan langkah demi langkah, pertama untuk mengkonsolidasikan teknik terpenting Inateki, dan kemudian mempelajari seni bela diri, keterampilan medis, alat pemurnian, alkimia, dan metode lainnya dengan lebih baik. Karena metode ini perlu diaktifkan oleh Ki Sejati yang diringkas oleh Ki Bawaan, tanpa melatih Ki Sejati, semuanya omong kosong. Dan David Fred sudah mulai berlatih teknik Xiantian Yiki. Tetapi untuk lebih menguasai dan membiasakan diri dengannya, dia mulai berlatih lagi. David Fred biasanya memiliki sikap kerja yang sangat fokus, dan sering duduk di depan komputer selama lebih dari selusin jam untuk menyelesaikan copywriting pada saat ini, dia sama, dan segera mencapai keadaan melupakan keduanya dan saya. Yang mengejutkan David Fred, setelah menggunakan Xiantian Qi, dia dengan cepat merasakan pergerakan energi sejati di dantiannya, dan efisiensinya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan dengan peredaran Qi yang sebenarnya, David Fred menemukan bahwa banyak isi dalam kitab suci Taiyan asli yang tampaknya sulit dipahami dapat dengan cepat dipahami dan diintegrasikan. Tampaknya saya memiliki fondasi satu Ki Bawaan ini. Saya harus belajar lebih banyak hal praktis. Saya akan belajar kedokteran dan tinju. Begitu saya dapat mencapai sesuatu dalam keduanya, bukankah akan mudah menghasilkan uang di masa depan? Pikir David Fred dalam hatinya, sangat gembira. Setelah menjalankan Xiantian Qi selama seminggu, dia akhirnya benar-benar percaya bahwa isi yang tercatat dalam kitab suci Taiyan itu benar dan efektif. Hati David Fred penuh harapan, pada saat ini, dia tidak lagi mengkhawatirkan masa depan dan masa depannya, dan dia tidak lagi merasa bingung. Kemudian, David Fred mulai menyelidiki isi keterampilan medis. Karena dalam Taiyan Zhenjing, isi keterampilan medis menempati setidaknya 13 halaman, dan bidang yang terlibat sangat luas dan mendalam, dan banyak dari mereka, itu bahkan bisa disebut seni dewa dan hantu. Waktu berlalu, dan tanpa sadar, satu malam berlalu. Meskipun David Fred tidak beristirahat semalaman, David Fred tidak merasa lelah, tetapi merasa bersemangat dan bersemangat. Segar. Tepat pada saat ini, alam bangun di ponsel tiba-tiba berdering. David Fred pulih dari keadaan mempelajari kitab Taiyan. Dia mengangkat matanya dan melihat bahwa matahari telah terbit di luar jendela kamar tidur. Saat itu jam 7 pagi, jadi dia berdiri. Aku masih harus pergi bekerja. Mari kita mengundurkan diri setelah menemukan jalan keluar yang cocok. David Fred bergumam seperti ini. Meskipun secara kebetulan, dia mendapat kekayaan besar seperti Taiyan Zhenjing, tapi David Fred tetap harus terus pergi bekerja. Omong-omong, sikap kerja David Fred pasti dianggap motivasi diri dan pekerja keras. Dia mengambil jurusan desain dan perencanaan periklanan di perguruan tinggi dan sering berpartisipasi dalam praktik sosial, jadi dia memiliki beberapa bakat nyata di bidang ini, kalau tidak dia tidak akan menjadi bisa mendapatkan puluhan ribu dolar sebulan perawatan gaji.
Selain itu, di perusahaan periklanan tempat David Fred bekerja, dia memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekannya, dan manajer umum sangat memikirkannya dan memperlakukannya dengan baik. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan gaji bulanan puluhan ribu. Perawatan. Oleh karena itu, David Fred memutuskan bahwa meskipun dia ingin mengundurkan diri dari perusahaan di masa depan, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan proyek kerja yang menjadi tanggung jawabnya saat ini, sewa bulanan belum dibayar. Lebih penting lagi, dengan dukungan pemuda jahat si Tianxiang, keluarga Luo benar-benar menindas orang lain dan merampok David Fred dan orang tuanya dari uang hasil jerih payah mereka, serta kekejaman dan perubahan hati Alicia Amanda. Hal-hal yang tak tertahankan ini telah dianggap oleh David Fred sebagai miliknya. Rasa malu terbesar. Oleh karena itu, David Fred bermaksud untuk mencapai beberapa keberhasilan kecil dalam mempraktikkan kitab suci Taiyan dalam waktu singkat. Yang satu berhenti diintimidasi di masa depan, dan yang lainnya membalas rasa malunya. Untuk mencapai hal-hal ini, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. David Fred hanya bisa memilih untuk bertahan sementara. Setelah memikirkan hal ini, David Fred pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian sebentar, dan keluar. Setelah beberapa saat, David Fred berjalan keluar dari gerbang komunitas Jinyuan, lalu berjalan menuju terminal bus terdekat. Saat hendak berjalan ke terminal bus, tiba-tiba dia mendengar deru mesin mobil yang tumpul dan keras, yang datang dari jauh. Fred. Yun buru-buru menoleh dan melihat ke atas, dan melihat supercar merah menyala yang sangat flamboyan muncul di persimpangan di depan. Maaf. Ternyata itu adalah Lamborghini Veneno. Mobil ini benar-benar meledak. Penglihatan itu tidak biasa, dan meskipun dia tidak memiliki mobil pribadinya sendiri, karena pekerjaannya, dia telah meneliti banyak mobil dari berbagai merek, jadi dia mengenali sekilas tentang asal-usul supercar itu, dan ternyata jadilah yang terkenal Lamborghini Veneno. Lamborghini Veneno adalah peringatan mobil sport super yang diluncurkan oleh Automobili Lamborghini Co., Ltd. di Geneva Motor Show. Mobil ini dirancang dengan mempertimbangkan performa aerodinamis dan stabilitas, menghadirkan pengalaman unik balap kecepatan tinggi, dengan kemampuan beradaptasi jalan raya yang sangat baik, daya keluaran maksimum 552 kW dan 740 tenaga kuda, akselerasi dari 0-100 km per jam hanya dalam 28 detik, dan desain kecepatan maksimalnya adalah 354 km per jam, bisa disebut sebagai supercar papan atas. Namun yang paling seru dari Lamborghini Veneno ini adalah harganya yang mencapai 3 juta euro sebelum pajak. Ini setara dengan hampir 30 juta koin Dahua. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kota Jiangbei, sangat sedikit orang yang mampu mengendarai Lamborghini Veneno ini. Sialan, aku tidak tahu kapan aku akan mampu membeli supercar keren seperti itu. Tepat saat David Fred memikirkannya, di persimpangan di depannya, dia tiba-tiba keluar dari sepeda motor trail dan menuju tempat parkir. Mobil super Lamborghini Veneno yang sedang menunggu lampu merah di persimpangan bergegas keluar dan bahkan tidak berniat untuk berhenti. Boom! Truk sampah langsung menabrak supercar Lamborghini Veneno, dan kekuatan besar menghancurkan supercar mewah Lamborghini Veneno di tengah. Segera, ada jeritan di mana-mana. Orang-orang yang lewat dan pemilik mobil di sekitar juga bereaksi, dan mereka berkerumun di sekitar lokasi kecelakaan. UPS, aku khawatir seseorang akan mati. David Fred juga berlari dengan cepat. Segera tiba di tempat kejadian, David Fred melihat roda depan truk sampah meledak, dan tubuh besar itu langsung menempel di tempat sampah. Truk supercar Lamborghini Veneno. Pengemudi truk sampah juga jatuh dari taksi dan berbaring di genangan darah, tubuhnya masih berkedut, dan dia berteriak histeris sambil mencengkeram lengan dan kakinya yang patah, tetapi tampaknya nyawanya sudah tidak ada. Bahaya untuk saat ini. Tuan Muda Susu Xiao. Pada saat ini, suara wanita yang melengking berteriak, langsung menarik perhatian semua orang. Di kursi belakang supercar Lamborghini Veneno yang hampir roboh, seorang wanita dengan rok biru keluar, dengan wajah halus dan cantik, tetapi berlumuran darah.
Tapi dia tidak peduli tentang itu, dia hanya berteriak keras pada barisan depan supercar Lamborghini Veneno yang roboh, dan kemudian dia bergegas maju, dengan air mata di wajahnya, berusaha keras untuk membuka pintu mobil yang tergencet. Selusin penonton melarikan diri di masa lalu, saya mencoba yang terbaik untuk membantunya membuka pintu mobil. David Fred juga membungkuk, dan menemukan bahwa di dalam pintu mobil ada seorang pria muda dengan pakaian bagus, tapi dia sedang duduk di kursi pengemudi berlari ke arahnya saat ini, dan seluruh tubuhnya bagian depan truk sampah yang didorong ke bawah tersangkut di pintu dan tidak bisa bergerak. "Semuanya bantu aku, selamatkan Tuan Muda Su." Wanita cantik berbaju biru itu menangis dan memohon, tanpa keraguan citranya. Dan selusin orang juga mencoba yang terbaik untuk membantu, tetapi karena kurangnya kekuatan, mereka tidak dapat membuka pintu truk sampah dan tidak punya pilihan selain melakukannya. "Biarkan aku datang." Melihat ini, David Fred menarik semua orang, lalu menendang. Di tengah suara keras, pintu truk sampah ditendang oleh David Fred. David Fred mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pria muda dengan pakaian mewah dari supercar, hanya untuk menemukan bahwa dia berlumuran darah, dadanya telah hancur dan tenggelam, matanya tertutup, wajahnya seputih kertas. Pemuda berpakaian Cina itu terluka sangat parah, hati David Fred bergetar, dan pada saat yang sama, dia bisa melihat vitalitas pemuda berpakaian Cina itu berlalu dengan cepat dan menurun. David Fred telah menguasai banyak keterampilan medis setelah malam belajar, dan dia memiliki 5 putaran mata asli. Untuk sebagian besar penyakit, dia dapat mengetahui sekilas bahwa vitalitas orang biasa kuat. Jika vitalitas menurun, itu berarti bahwa vitalitas menghilang. Melihat pemuda berpakaian Tionghoa terlihat seperti ini, wanita cantik itu sangat cemas hingga air mata jatuh seperti mutiara yang pecah. Dia bergegas maju, meraih pemuda berpakaian Tionghoa itu dan mengguncang lengannya sambil menangis, "Tuan Muda Su. Cepat! Bangun, Tuan Muda Su. Bangun. Tenang dulu." David Fred melangkah maju dan meraih tangan wanita cantik itu dan mengibaskannya, lalu berkata padanya, "Cederanya sudah serius. Jika kamu mengguncangnya begitu keras, kamu pikir dia belum cukup mati cepat naik?" Wanita cantik itu tiba-tiba terdiam. "Minggir dulu." David Fred menarik wanita cantik itu pergi, lalu berjongkok di depan pemuda berpakaian Cina, dan menggunakan 5 putaran mata aslinya lagi untuk membantunya memeriksa cedera. Dengan cepat, David Fred berkata, kakinya telah hancur, organ dalamnya telah terlantar secara serius, dan 4 tulang rusuk telah patah, salah satunya telah menembus jantung dan paru-parunya, dan dia telah kehilangan banyak darah. Dia sekarat dan membutuhkan bantuan segera. Ketika wanita cantik itu mendengar ini, dia meraih lengan David Fred dan berteriak cemas, "Tuan, tolong bantu saya lagi, selamatkan Tuan Muda Su." Karena dia merasa bahwa David Fred tidak hanya menyelamatkan pemuda dengan pakaian bagus, tetapi juga secara akurat berbicara tentang lukanya, dia benar-benar memiliki rasa kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada David Fred. David Fred tidak berbicara, tetapi dia tahu betul bahwa pemuda berpakaian Cina itu terluka parah, bahkan jika dia segera dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat, dia akan kehilangan darah dan meninggal di tengah jalan. Namun, David Fred memiliki cara untuk memberikan pertolongan pertama kepada pemuda di Huafu, tetapi metode ini membutuhkan peralatan akupuntur. Namun dalam situasi saat ini, tidak ada cara untuk mendapatkan peralatan akupuntur. Jika hal-hal ini diperoleh, pemuda di Huafu mungkin akan mati. Apa yang harus dilakukan? David Fred mengerutkan kening dan berpikir cepat. "Tuan, apakah Anda butuh sesuatu?" Saya akan segera mencarikannya untuk Anda." Melihat ekspresi David Fred, wanita cantik di sebelahnya menebak niatnya.